internet yang kami pakai, teknologi yang kami pakai, Bapak, kuduskan kami, setiap pribadi lepas pribadi, biarlah urapan-Mu turun pada kami, ya Bapak. Uralah wakiana nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar keselamatan, Rapi hamba-Mu yang memimpin pujian pada pagi hari ini, juga yang ambil bagian untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pakai otoritas yang Kau telah berikan pada kami, bahwa kami pakai otoritas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak roh-roh yang bukan dari Engkau. Luar Kau tidak bergerak mengganggu kami. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Ana. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Wait. Bentar. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Iya Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Iya Yesus, kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di sini berkumpul bukan satu kebetulan Tuhan. Kami akan terus menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Biar roh kami memuji-muji Allah kami pada pagi hari ini dengan tidak takut dan gentar Tuhan. Tidak ada musuh atau apapun atau siapapun yang dapat menghalangi kami Tuhan ketemu dengan Engkau Yesus. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
kekuatanmu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, terawat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang akan memampukan kami, Tuhan, mengatasi segalanya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam setiap keadaan Tuhan, kami mau mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, kita tanggalkan beban kita. Kita angkat jiwa kita pagi hari ini, kita mau bersyukur. Saat ini kita mau nyembah Tuhan sungguh-sungguh. I will sing Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. I said I want to will sing. I will sing Jesus. I won't sing Jesus. Mari Bapak Ibu kejar hadirat Allah dalam hidup kita. Thank you Jesus. You seem so far away, a million miles or more it feels today. Yes, God. And do I have lost my faith? I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Thank you, Lord. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yeah, Jesus. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Yes, Jesus, kami kuat, kami hebat, kami mampu karena kekuatan-Mu, karena firman-Mu beserta kami, Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Siapa kami Tuhan, dan kami mau Tuhan dimampukan oleh Engkau Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Bapak Ibu, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Hikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah, kami berserah Tuhan. Walaupun kami dibelenggu Tuhan, kami dipenjara Tuhan, kami percaya doa orang benar mengubah segala sesuatunya Yesus. Thank you Lord. Pimpin ibadah kami terus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang
Amin Yesus. Doa mengubah segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Mari Bapak Ibu tetap buka suara kita mau menyembah Allah kita. Kita mau mengucapkan puji-pujian, mazmur penyembahan bagi Dia. Yesus Tuhan, ini kami hamba-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Kami hampiri tata-Mu dengan anugerah-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus, kuatkan kami Tuhan. Jiwa kami bersorak, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rama ya Shalala. Ini kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikarala balabaya ramaya lamaya shandala balabalabaya ramaya shikarala balabalabaya sandara baba. Shikarala balabalabaya ramaya ramaya ma shikarala bala. Shikarala baya ramaya ramaya. Roh Kudus bicara buat kami Tuhan. Roh Kudus datang jamah kami Yesus. Satu persatu Tuhan, kami minta lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya doa kami Tuhan dapat mengubah segala sesuatunya Tuhan. Doa orang-orang benar Tuhan, Engkau dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tetap menyembah Dia ya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kami mau dengar Engkau bicara saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Jiwa kami Tuhan bersorak. Jiwa kami Tuhan berteriak Tuhan. Kami butuh Tuhan. Waktu semakin cepat Tuhan. Kami butuh Engkau. Ya Yesus. Shikarala maya shikarala maya ramaya ramaya ramaya. Shiarala balabaya ramala maya shiarala. Ya ramaya 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 shikarala moya sandala baya shikarala balama. Shikarala balamaya sandara maya ramaya. Shikarala maya rababa baba. Shikarala balamaya sikarala maya sikara baba. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan biar doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa mengubah segalanya Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa berkati Tuhan ibadah kami Tuhan.
Sebab Injil itu kekuatan Allah, kami percaya Tuhan Engkau tetap berdaulat atas ibadah pagi ini. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kami datang kepadamu ya Bapa. Terima sukacita, terima berkat Allah, terima damai sejahtera Tuhan Yesus. Untuk kami terus Tuhan berpegang padamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau ajak kita bersukacita dengan satu pujian pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman-Nya, mari kita buka mata kita. Kita mau berikan sukacita yang terbaik. Kita mau terima sukacita dari surga ya Bapak Ibu. Sudah lama kita nggak praise ya. Kita tepuk tangan yuk. Tetap sukacita ya Bapak Ibu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Apapun yang terjadi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Buat jiwa-jiwa yang bersukacita, terus katakan, terus semangat. Yesus Engkau baik. Sukacita dari Allah saja turun di tengah-tengah kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami sudah menang atas segala-segalanya Tuhan. Oleh karena nama Yesus berkuasa dalam kami Tuhan. Tidak ada yang merintangi kami Yesus. Terima sukacita pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
surganya dah penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, syukur kita pagi hari ini. Beri yang terbaik buat Allah kita ya Bapak Ibu. Thank you Jesus. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami tetap Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus menanti-nantikan kekuatan baru ada di tempat ini semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Injil itu kekuatan Allah, biar itu tinggal dalam kami. Bertumbuh kuat Tuhan untuk menghadapi hari-hari belakangan ini Yesus. Bantu kami dalam kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas untuk membawa kita, Ibu Lisa. Pagi, kita berjumpa kembali. Senang sekali kita saat ini. Tuhan luar biasa bagi kita. Kita bisa berkumpul. Anugerah Tuhan besar atas kita. Amin. Ana, puji-pujian yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa. Saya yakin semua diberkati dengan puji-pujian pada pagi hari ini ya. Saudara sekalian, saat ini kita mau senang sekali ya, kita semua ini yang tiap hari yang ada di doa pagi ini belajar mengenai Mazmur ya. Sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud ya. Saudara sekalian, kita tahu rahasia Daud itu kenapa ya Tuhan gitu begitu mencintai Daud, mengasihi Daud ya. Kalau kita lihat apa sih rahasia dari Daud ya. Nah, di pasal 51 ini menceritakan bagaimana Daud itu salah satu yang Tuhan senang dari Daud itu adalah kepolosannya, ketulusan hatinya ya. Kalau kita lihat cerita dari Daud ini luar biasa ya, dosanya itu ampun-ampunan dah ya. Udah planning membunuh, planning berzina segala macam, udah di otaknya udah taktiknya jelek sekali, tapi Tuhan mengampuni dan melupakannya dan Tuhan mengasihinya sehingga Yesus dibilang Yesus anak Daud. Ada apa sebenarnya dari Daud ini ya? Kalau kita lihat di pasal 51 ini, itu adalah merupakan satu ekspresi dari Daud. Kalau kita lihat judul dari perikop di 51 ini, judulnya adalah pengakuan dosa. Berarti ada orang yang tidak mengaku dosa. Tapi Daud adalah pengakuan dosa ya. Jadi itu sangat penting. Pengampunan sangat penting ya. Di sini kalau kita lihat kenapa sampai ada ayatnya, kenapa sampai ditulis? Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa pengampunan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kita ini manusia yang lemah dan perlu diampuni. Dan satu hal yang kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kembali dosa kita ketika kita sudah mengakui, sudah meminta kepada Tuhan pengampunan. Saudara sekalian, respon Daud ini atas kesalahannya itu luar biasa. Ketika Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud, ya, saudara bayangkan Daud ini raja loh, raja yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat kenapa ini Daud luar biasa? Karena Daud ketika waktu Nabi Nathan datang kepada Daud, Daud itu benar-benar merendahkan hatinya, dia seorang raja. Dia mengaku bersalah. Dia mengaku bersalah. Dan dia menerima dan bisa ditegur. Jabatan Daud waktu itu adalah sebagai raja. Biasa sebagai raja itu, boss is the boss. Salah nggak mau dibilang salah. Boss is always right. Tapi ketika Nathan datang kepada Daud, respon Daud itu dia merasa, ya Tuhan, ya benar, itu aku yang bersalah. Aku yang bersalah dan aku mengakuinya. Dan yang lihat itu tidak sombong. Ada ayat yang mengatakan, orang bilang kalau
Tuhan bilang tinggi hati itu awal kehancuran. Tapi di sini Daud merendahkan hati. Kita lihat ayat-ayat yang luar biasa. Kenapa penting pengakuan dosa? Kenapa respon ini baik? Saudara, Yudas dan Daud sama-sama melakukan dosa. Tapi respon dari kedua orang ini berbeda. Kalau kita melihat ayat di Matius 27 ayat 3 ya, itu menceritakan soal Yudas. Itu dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dan Yudas ketika lihat, aduh, itu Yudas kaget melihat dan dia merasa bersalah. Sama Daud juga merasa bersalah. Tapi responsnya di sini dikatakan waktu lagi Yudas menyesali, tapi keputusan yang diambil oleh Yudas itu salah besar. Di sini dikatakan di ayat Matius 27 ayat 5, Yudas melempar keping-keping perak itu ke dalam bait Allah dan meninggalkannya. Lalu ia pergi dan menggantungkan diri. Jadi sama-sama, kalau kita lihat dari Daud, sama-sama menyesal akan dosa. Sama-sama rasa kepingin, waduh ini sesuatu yang, aduh dosa itu sesuatu yang benar-benar hancur. Tapi keputusan Yudas itu salah. Tetapi keputusan Daud, dia mengaku dan dia mau memperbaharui hidupnya. Jadi kalau kita lihat ya, pasal 51 ini luar biasa. Pasti ketika Daud mengubah ayat-ayat ini, itu ketika Daud merasakan pengampunan dari Tuhan. Ya kalau kita lihat di ayat 1 itu Daud waktu bilang aku salah, aku benar salah, mengaku itu sangat penting. Mengakui. Karena ada orang yang defensif, dibilang dosa, dia enggak, bukan salah. Saya seperti Hawa, waktu ditegur, dia bilang, enggak, itu bukan salah saya. Itu salah siapa? Salah ular. Ya, ketika Adam ditegur oleh Tuhan, dibilang bukan aku, tapi Hawa. Tapi di sini lihat Daud ketika ditegur, ya aku salah, ya, dan aku mau dipulihkan. Jadi di sini kalau kita lihat ayat ini, ayat luar biasa panjang, tapi kita mau lihat di ayat 5, di situ dikatakan ada kata-kata yang mengerti sadar akan dosa. Ini penting, awareness of sin. Jadi ada sesuatu yang aware, karena saudara sekalian ada orang yang melakukan dosa dan nggak tahu itu dosa, ya. Tapi di sini dikatakan Daud itu aware. Itu kalau saudara baca di ayat 5, itu dikatakan demikian. Sebab aku sendiri sadar, itu garis bawahi, sadar. Karena ada orang yang nggak sadar. Di sini dikatakan sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara sekalian, kalau kita di sini udah Daud tuh sadar, ya. Karena akibat dosa itu sangat menakutkan. Ketika waktu ditegur, dia tahu, dia sadar itu, Daud itu berdosa, dia mengatakan, aduh begitu menakutkan ketika hati Tuhan terluka, ketika melukai hati Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan telah memberkati Daud. Bayangkan Daud itu udah diurapi, dipilih menjadi raja, berkat Tuhan itu luar biasa atas dia, tapi dia melanggar akan firman Tuhan. Dia tidak taat, tapi setelah itu dia sadar, dia tahu betapa hatinya itu hancur. Hati Tuhan melihat bagaimana Daud yang sudah diberkati demikian rupa dan dia melanggar akan firman Tuhan. Tapi di situ Daud menyadari, kata, aku sadar, dan dia bergumul akan dosanya. Ya, ini mengingatkan banyak hal bagi kita, tapi kita mau lihat satu persatu ayat yang dikatakan juga di ayat 6, dikatakan dia merasakan berdosa terhadap Tuhan, bukan terhadap manusia lagi. Dia bilang, aku melakukan dosa terhadap Tuhan. Berarti dia tahu apa kesukaan Tuhan sebenarnya. Dan dia waktu sadar dia dosa, bahwa dia tidak melakukan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kehidupan kita Tuhan ciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini Daud merasakan, Tuhan, aku berdosa kepada Tuhan karena aku tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, selama dosanya dilakukan, dibilang dia bergumul dan dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan, aku berdosa terhadap Tuhan dan firman-Nya.
ketika kita tidak menurut kepada firman Tuhan, ketika kita melanggar akan firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ditegur oleh Tuhan, sehingga kita boleh mengakuinya bahwa Tuhan, aku tidak mau melakukan hal itu lagi, seperti Daud berkata gitu. Saudara, kita mau lihat lagi, mengamati di ayat 12 dikatakan bahwa dia perlu roh Tuhan. Perlu roh Tuhan, ya. Karena roh Tuhan itu yang mendorong. Daud sadar bahwa roh Tuhan itu yang mendorong untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ayat 12 ini luar biasa juga, saudara. Kalau kita lihat, jadikan hatiku tahir. Tahir itu dicuci bersih gitu ya. Jadikan aku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Saudara sekalian, roh Tuhan itulah ya yang bisa menggerakkan hati Daud untuk rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ingat bahwa roh Tuhan itu yang mendorong kita, yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi Daud sadar bahwa roh Tuhan itu penting dalam hidupnya, dan roh Tuhan itu yang menciptakan hidup yang baru. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang baru, ya dipulihkan, yang menjadi sesuatu yang kotor, yang merah seperti merah kermisi menjadi putih seperti salju. Itulah pekerjaan roh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan ayat 13 itu juga saudara perhatikan bahwa Daud sangat ketakutan dan mohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengambil roh kudus itu, rohnya itu di dalam kehidupan Daud. Dibilang, jangan sampai Tuhan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, karena dosa itu, ketika dosa itu mencengkeram hidup kita, itu roh Tuhan akan meninggalkan kita. Itu Daud merasakan, aduh jangan sampai roh kudus itu, rohnya Tuhan itu meninggalkan Daud. Karena ketika roh Tuhan meninggalkan Daud, itu tidak akan, Daud akan datang kepada Tuhan mengaku dosa. Tidak mungkin Daud akan mohon pemulihan Tuhan. Bahwa roh Tuhan itu luar biasa. Seperti saudara ketahui bahwa roh itu yang mengingatkan. Ada ayatnya kalau kita baca di Yohanes 14 bahwa roh itu, Tuhan memberikan roh penghibur. Roh Tuhan itu penting, kenapa saudara, di dalam kehidupan kita. Karena roh Tuhan itu yang menggerakkan kita, yang meninsafkan akan dunia. Yang meninsafkan akan dosa. Sebab itu Daud ketakutan sekali. Jangan sampai roh Tuhan itu meninggalkan dia. Karena kalau roh Tuhan meninggalkan dia, sudah hilanglah harapan. Ya, sebab itu sangat penting sekali bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kita. Terus di ayat 14 dikatakan, ini luar biasa saudara, di ayat 14 ini ketika kita tahu Tuhan mengampuni kita, dikatakan ada kata-kata, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang daripadamu. Ya, Tuhan memulihkan itu bangkit, ya. Perkataan bangkit itulah bangkitkan. Karena kalau roh yang di dalam kita ini tidak bangkit, itu tidur terus, kita tidak tahu itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini Daud berkata, bangkitlah, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan. Tadi kita menyanyikan lagu sukacita, terima sukacita Tuhan. Karena kita tahu dasar ya kekuatan kita adalah sukacita daripada Tuhan. Kegirangan akan keselamatan. Saudara, ketika kegirangan keselamatan datang dalam kehidupan Daud saat itu luar biasa, ada sukacita Tuhan yang melimpah. Demikian juga dalam kehidupan kita, coba kita cek apakah sukacita keselamatan dari Tuhan itu ada dalam kita. Saudara, sukacita itu dalam keadaan yang enggak enak pun, tidak dalam segala musim kehidupan kita yang tidak enak pun, tapi sukacita itu dalam kehidupan kita, itu yang menggerakkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada di Nehemia bilang berkata, the joy of the Lord is our strength.
Karena tidak ada kegirangan. Kata-kata kegirangan ini di garis bawah itu adalah sukacita, the joy of the Lord. Ya, jadi dikatakan sukacita itu yang menjadi kekuatan kita. Daud merasakan bahwa ada bangkitkanlah itu sukacita keselamatan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Sangat penting bahwa kita lihat kehidupan Daud yang begitu mengatakan kepada Tuhan, bangkitkan sukacita. Biarlah kita pun merasakan sukacita Tuhan itu sepanjang hidup kita. Biar sukacita Tuhan itu ada di dalam kita. Saudara, kalau nggak ada sukacita, hancurlah kita. Karena kegerakan kehidupan kita itu didasarkan dari sukacita yang daripada Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak sukacita, apa-apa susah yang kita hadapi, apa-apa rasanya nggak ada semangat. Ya, kalau orang ada sukacita, itu ada semangat yang luar biasa, ada energi. Sebab itu sukacita itu datangnya tuh dari dalam. Ya, kalau kita happy, yang namanya saya senang, happy itu bergerak dari apa yang kelihatan. Waduh, saya happy ngeliatin misalnya dapat sesuatu, aduh happy. Tapi kalau hilang sesuatu rasanya aduh hilang happy-nya ya. Tapi dalam suasana tidak happy, itu sukacita dari dalam, itu mengalir keluar, meluap. Karena sukacita Tuhan itu adalah dasar kekuatan yang luar biasa. Itu kata-kata sukacita, itu ajaib. Itu lagu tadi, terima sukacita. Ya, walaupun badai meledai, tapi sukacita ada. Ada sebuah lagu yang berkata, di dalam badai, itu kita bersukacita. Itu the joy of the Lord inside the badai. Kata, dalam badai kita bisa tersenyum, dalam badai kita bisa bersukacita. Sehingga orang melihat kenapa ada itu. Karena kunci dari kehidupan kita untuk kita mengerti janji Tuhan adalah kegirangan akan keselamatan, bersyukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Itu tadi di ayat 14 ya. Tuhan memulihkan sukacita keselamatan. Karena penting ketika waktu kita melakukan kesalahan dan kita mengaku dosa, kita tahu pengorbanan Kristus di kayu salib itu tidak sia-sia. Pengorbanan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Bahwa betapa besar kasih Tuhan atas kita. Kita mengerti mujizat yang terbesar itu adalah pengampunan dosa. Mujizat terbesar itu di mana kita diangkat menjadi anaknya. Mujizat yang terbesar itu adalah ketika kita menjadi ahli warisnya. Disinilah Daud mengerti rahasianya. Bagaimana menyukakan hati Tuhan. Hati Tuhan itu menjadi luar biasa. Senang melihatin hati Daud yang benar-benar polos, tulus, minta pengampunan dari Tuhan. Dan tahu mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sumber dari sukacita. Tuhan sumber dari keselamatan itu ya. Saudara sekalian kita lihat. Kalau dilihat dari ayat 14 ini ketika ada kegirangan sukacita itu. Daud mengerti bahwa apa yang ditabur itu akan dituai. Ya kalau kita lihat dalam ini. Bila kita menabur hal-hal yang menyenangkan roh. Kita menuai hidup dari roh. Bila menabur hal-hal yang menyenangkan sifat dosa, itu menuai kebinasaan. Di sini Daud menyadari, dan saudara tahu bagaimana kehidupan Daud berikutnya setelah melakukan dosa dan mengaku dosa dan diampuni, yaitu konsekuensinya itu seumur hidup. Jadi saudara sekalian, hati-hati dengan dosa itu. Ketika kita tahu itu tidak menyukakan hati Tuhan, biarlah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Oh, jangan sentuh itu ya. Jangan sentuh dosa itu. Jangan melakukan dosa itu. Ketika dosa itu melanda kehidupan Daud, itu konsekuensi seumur hidup. Begitu juga bagi kita. Ketika kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, kita tidak terlepas dari konsekuensinya. Walaupun dosa kita telah diampuni. Sebab itu di sini dikatakan Daud sangat mementingkan Tuhan, tolong. Tuhan jangan tinggalkan roh-Mu di dalamku. Dan biarlah bangkitlah ke sukacita Tuhan itu di dalam kehidupannya. Biarlah
Di sini dikatakan juga setelah pertobatan sungguh-sungguh, ya. Ketika kita dilihat di sini Daud udah tahu Tuhan sudah memulihkan. Di situ ada ketakutan kudus, disebutnya di situ ketakutan kudus tentang memutuskan untuk berdosa. Mikir lagi, berdosa itu mengerikan. Yaitu adalah pemberontakan terhadap karena dosa itu merupakan pemberontakan terhadap penebusan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi ketika dosa itu melanda kita, itu berarti kita menolak akan penebusan dosa kita di kayu salib itu. Di mana Yesus yang telah menggantikan substitute yang harusnya kita mati, ya binasa, Tuhan menggantikan menjadi Tuhan Yesus sendiri yang mati. Karena dikatakan ada dosa, upah dosa itu adalah maut. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan menggantikan posisi kita yang harusnya kita menerima maut itu sehingga kita menjadi hidup kembali, ciptaan baru kembali karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Hargailah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hargailah pengorbanan Kristus di kayu salib itu atas hidup kita. Bagaimana Yesus itu telah mengampuni, menghapus dosa kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Ya saudara-saudara, di sini Daud demikian merasakan melakukan dosa itu sangat menakutkan yang kudus. Sebab itu dia, Tuhan itulah kekuatan dia. Roh Tuhan itulah kekuatan kehidupan dari Daud. Di ayat 19 dikatakan gini. Ini ayat yang saya 19 dikatakan, Daud datang dengan hati yang patah dan remuk. Ya, ketika kita datang menyadari Tuhan, aku datang dengan hati yang remuk, hati yang hancur. Tuhan menolong, Tuhan iba, Tuhan melihat motivasi hati kita ngerasa, aduh ini anak tuh luar biasa, aduh ini Daud luar biasa, datang dengan tidak sombong, dia datang dengan luar biasa dan Tuhan ada di hati orang yang remuk, ya. Jadi di sini ketika kita sadar akan melakukan hal-hal yang nggak benar di hadapan Tuhan, ketika kita ditegur oleh Roh Kudus itu bahwa itu salah di hadapan Tuhan dan hati kita ini mulai merasakan kehancuran, merasakan aduh benar-benar benci akan dosa, itu benar-benar datang ke Tuhan, Tuhan aku datang kepadamu, ampuni kami Tuhan. Di situ sangat penting, makanya Tuhan mengajarkan di doa Bapa kami ya saudara sekalian, ada kata-kata yang berkata ampunilah aku seperti aku juga mengampuni orang lain. Merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang mengampuni kita. Tuhan yang menolong kehidupan kita. Hati yang hancur, hati yang remuk itu tanda kerendahan hati. Ya, kerendahan hati yang seperti itu, kerendahan hati itu gampang dibentuk. Ya, mengapa rahasia daripada Daud? Itu kenapa Tuhan mengasihi Daud. Kenapa Daud ini seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hatinya mudah dibentuk. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kondisi hati kita? Ketika Roh Tuhan menegur kita, ketika Roh Kudus menegur kita. Apa yang ada di hati kita? Apakah kita akan begini, kan seringkali kalau kita melakukan, habis Tuhan begini sih, habis Tuhan nggak jawab doaku sih, habis Tuhan begini, macam-macam alasan. Tapi ketika kita ditegur oleh Roh Kudus, itu menyukakan hati Tuhan ketika kita berkata, ya Tuhan, ampuni kami, ampuni aku. Dan Tuhan sungguh-sungguh rasanya, aku mau datang kepadamu dan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan saudara sekalian, bagaimana juga Tuhan tersentuh, ya, menghargai pengorbanan Kristus, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, menghargai pengampunan yang Tuhan berikan. Seperti wanita ya yang datang kepada Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan, air matanya mengalir di kaki Tuhan. Rambutnya, minyaknya itu minyak yang dia berikan itu minyak yang sangat mahal itu dia taruh dan dia usap-usap di kaki Tuhan, dan itu tanda merendahkan diri dan merasakan bersyukurnya kalau dosa itu diampuni.
Nah, saat ini ketika kita saat ini menjadi anak Tuhan nih, apa sih yang kita rasakan? Adakah rasa yang bersyukur luar biasa? Bersyukur bahwa dosa kita telah diampuni. Bersyukur bahwa kita ini menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Bersyukur bahwa Tuhan telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Nama kita tuh ada disebut di situ. Nama kita ada di hati Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita telah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kita menerima pengampunan yang luar biasa. Biar kita belajar dari Daud. Belajar dari Daud yang benar-benar hatinya tulus kepada Tuhan. Hatinya yang melekat kepada Tuhan. Sehingga dia boleh mengucapkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Setelah pengampunan dosa ini, kalau terus saudara baca Mazmur ini sampai akhirnya, saudara bagaimana menceritakan Daud ini ketika kita lihat ini puji-pujian yang kita nyanyikan, puji-pujian yang kita persembahkan buat Tuhan, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita ini seakan-akan pinjem dari kata-kata Daud, pinjem dari kata-kata Mazmur ini. Bagaimana Daud diubahkan, dipulihkan. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ketika Daud ini mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Itu bagaimana respon dari Daud. Keluarlah puji-pujiannya yang luar biasa. Ada kata-kata yang dikatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ketika itu Daud sebenarnya nggak bisa muji-muji Tuhan dalam keadaan yang susah, terbelenggu dengan dikejar-kejar untuk dibunuh. Tapi respon Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ada puji-pujian yang keluar dari Daud. Jadi pada hari ini, kalau kita melihat apa sih yang kita mau belajar dari ayat 51 ini, kesimpulannya adalah mengaku dosa ketika kita ditegur oleh Roh Kudus. Dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya, dan kedua, biarlah roh Tuhan itu ada selalu di dalam hati kita. Roh Tuhan itu jangan sampai mati di dalam kita, tapi biarlah roh Tuhan itu hidup. Yang dikatakan Daud itu, bangkitlah sukacita, karena Roh Kudus itu yang menginsafkan akan dosa, dan Roh Kudus itu yang menghibur dan memberikan sukacita besar itu di dalam kehidupan kita. Dan ketiga, biarlah kita jangan mengeraskan hati ketika Roh Kudus menegur kita. Biarlah kita mau melembutkan hati kita. Kita menjadi manusia yang mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, dikembalikan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita ada diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Itulah proses kehidupan kita di dalam Tuhan, sehingga kita sampai ke tujuannya untuk mencapai destininya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi ini firman Tuhan dari Mazmur ini mengingatkan kita kembali betapa hidup di dalam Tuhan kita sudah menerima anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Tadi Ana menyanyikan lagu yang nomor 2 ya, I will sing, aku mau menyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang gelap, aku mau memuji Tuhan. Ya, masa-masa yang kita lalui saat ini dalam keadaan yang tidak menentu saat ini, biarlah puji-pujian sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar karena kita tahu Allah kita adalah Maha Kuasa. Ya, hidupnya saja diberikan buat kita, apalagi yang lain-lain. Kita tahu ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kiranya kita semua saat ini diberkati dengan ayat yang dari pasal 51 ini. Bahwa Tuhan itu luar biasa, anugerahnya luar biasa, dan Daud merasakan itu kasih daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Pastor Risa Lalu untuk sharing firman Tuhan yang sangat memberkati, yang mengingatkan kita untuk kalau kita punya salah, langsung kita minta maaf, mengaku kepada Tuhan. Saat ini, teman-teman, kita akan berdoa sepakat untuk bangsa negara kita. Terima kasih Pak Yanli. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih. Sebab Engkau baik buat kami Tuhan. Habis-habisnya kasih setiamu buat kami. Pengorbananmu Tuhan buat kami Tuhan dan menebus kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak pada saat ini tim dari PDP kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sepakat kepadamu ya Bapak. Kami mau berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa negara kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Nah, kami rindu Tuhan, negeri kami boleh pulih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, corona ini Tuhan, pandemik ini Tuhan melanda di negeri kami juga seluruh dunia. Kami yakin percaya Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan, kami juga percaya Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan kau menyelesaikan semua masalah yang terjadi di bangsa negara kami. Kami mau berdoa Tuhan, sepakat Tuhan untuk penemuan BPK yang menemukan potensi kerugian negara sebesar 2,94 triliun dalam melangan COVID Tuhan 19. Dan kami percaya Tuhan Yesus 2,94 triliun ini Tuhan yang membuat negara kami rugi Tuhan. Ekonomi negara kami menjadi kacau ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan pemulihan-Mu akan terjadi Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan akan ambil bagian di dalam hal ini Bapak. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ada sukacita ya Bapak Ibu, mari kita bersukacita, kita senyum buat Tuhan kita, haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Lisa yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk mengaku dosa. Ya, di dalam Mazmur kita sudah banyak belajar. Awalnya kita belajar untuk membersihkan hati kita dari segala sampah-sampah, terus membersihkan
mulut kita, ya, dan hari ini kita juga belajar untuk mengakui segala dosa kita. Jangan malu saudara untuk mengakui dosa kita ya di hadapan Tuhan, karena semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Baik, terima kasih buat Ibu Ana, terima kasih buat Bu Hening yang sudah mendoakan. Puji Tuhan, hari ini kita akan tutup doa pagi kita. Ada yang mau didoakan? Oh, ini ada Ibu Tuti ya. Ibu Tuti sepupunya. Oke, kalau gitu nanti Ibu Lisa akan mendoakannya, dan sekalian nanti Pastor Darius yang akan doa berkat. Pak Stefanus kayaknya minta dukungan doa tuh Pak, masih dirawat di rumah sakit katanya. Pak Stefanus ya. Ya. Baik, ini saya belum sempat ngelis nih ininya. Nanti dilihat di chat aja ya Bu Lisa, mohon maaf. Atau saya coba usahakan untuk di list ya. Kita doa juga buat Ibu Hartati ya, yang saat ini masih di ruang ICU. Doa untuk Pak Kianli ulang tahun. Puji Tuhan. Happy birthday, Pak Kenli. Iya, terima kasih. Oke, silakan Bu Lisa, saya coba untuk masukin dulu ya, dan ininya, listnya. Ya, silakan Bu Lisa sambil saya tambahkan. Kita satukan hati